Hai, gua Mike C. Ini cerita gue. Perkenalin, nama saya Michael C. Atau biasa dipanggil dibalik si Michael. Tapi banyakan teman-teman taunya disingkat jadi Mike C. Oke, dulunya saya ex-narkoba, ex-narapidana, dan sempet bandel banget lah hidupnya, rusak, dibilang rusak banget. Sampai pernah hidup di jalanan juga, jadi gembel. Banyak yang bilang jadi gembel di Amerika enak katanya. Nggak, kalau jadi gembel ya sama aja sih. Kalau menurut gua, dimanapun ya gembel tetap aja gembel. Jadi gua pernah di satu titik yang memang hancur sehancur-hancurnya. Jadi hari ini mungkin gua bisa sharing sedikit tentang kehidupan gua, gimana Tuhan pimpin sampai hari ini, dan Tuhan masih berikan kemurahannya sampai hari ini. Oke, jadi pertama kali dulu kenal narkoba itu karena sebenarnya karena nyoba-nyoba sih. Dulu awalnya itu karena dulu saya dari keluarga yang berkecukupan. Ketika masih ada orang tua saya lengkap, masih ada ayah, ibu, dan ketika itu saya punya satu sosok pribadi ayah yang paling saya takutin, dalam arti saya hormatin gitu. Saya ngelihat, wah, gue kalau bandel-bandel, gue takut sama bapak gue nih, gitu. Gue kayaknya nggak mau aneh-aneh lah gitu. Nah, oleh sadar Tuhan panggil dia, tiba-tiba tanpa apa ya, gue tanpa persiapan bahwa gue bakal hidup tanpa si bokap ini, jadi gue kehilangan sosok. Jadi dalam that moment gue berpikir nggak ada lagi yang gue takutin. Jadi gue mulai bereksperimen, gue mulai nyoba-nyoba main sama ini kasarnya, gue nggak takut mati gitu. Nah, sejak bokap nggak ada, ekonomi kita drop. Jadi dari keluarga yang berkecukupan, itu komunitasnya, temen-temennya, dengan segala macam itu kita kebentuk bahwa gue nih orang berada gitu. Pada saat bokap nggak ada itu drastis banget kita turun. Jadi gue merasa nggak diterima di komunitas atau teman-teman yang berada. Tadinya gue bisa ngeblend di sana, sekarang gue nggak bisa ngeblend karena gue malu gitu, kayak wah ini orang pada pakai mobil, gue sendiri mobil aja udah nggak ada gitu kan. Pada saat itu juga kita zaman-zamannya di tahun 97-98 itu kita masih geng-gengan mobil, sempet jadi kepala geng mobil, tapi nggak punya mobil. Jadi akhirnya saya mulai main ke anak-anak motor. Kita mulai ke teman-teman motor. Kebetulan karena saya nggak pernah berkecimpung di anak motor, ketemulah sama sepupu saya yang anak geng motor. Di situ kita ketemu, ngobrol, akhirnya kenal lah pertama kali melihat yang namanya putau, jenis heroin. Jadi putau ini tadinya dipakai sama my cousin, sama temen-temennya. Saya di situ masih kayak sok suci gitu. Gue datang dengan tanpa narkoba, ngeliat temen-temen narkoba, gue merasa yang paling benar gitu kan. Dan gue ngerasa kayak paling suci di situ. Jadi gue mulai nasihatin tuh mereka, wah lu jangan gini, lu jangan gini, jangan gini. Ujung-ujungnya mereka kan namanya kita para junkie ya. Kita tuh pasti cari kesempatan gimana caranya supaya dapat duit untuk buat make. Dan saya salah satu korbannya, duitnya habis, tapi nggak pernah make. Satu saat saya bilang, nih gue bego banget ya. Ya kan, gue beli barang buat orang make, gue nggak make, cobain lah. Nah itu. Pada saat nyobain itu, wah kena banget gitu kan, kayak di situ diterima, teman-teman maboknya bareng gitu kan, kita melakukan dari yang stupid things all together. Gue ngerasa kayak, oh ini gue banget nih di sini, teman-teman gue terima banget gitu kan. Jadi gue mulai ngeblend dengan suasana, mulai ngeblend sama teman-teman satu aliran pada saat itu, dan ngerasa diterima di tempat itu. Jadi itu awal mulanya saya kena narkoba, jadi dari coba-coba dan ngerasa nyaman, akhirnya terlalu nyaman. Oke, jadi pada saat saya kena di awal-awal, prinsipnya saya nggak mau nyusahin keluarga. Karena pada saat itu aku masih kerja, jadi ketika papa nggak ada, papi nggak ada, udah meninggal, saya sempat kerja. Pada saat saya kerja itu, saya punya penghasilan sendiri, dan saya masih adalah sisa-sisa dari zaman-zaman dulu yang saya nggak make, nabung dan lain-lain. Pada saat saya bisa beli barang sendiri, saya make, saya mulai tahu ini saya mulai nggak benar gitu kan. Akhirnya
saya diam-diam sama keluarga. Jadi mama, adik saya semua tuh nggak ada yang tahu kalau saya tuh pemakai. Jadi karena kita nggak pernah ngerengek gitu, pokoknya ya kalau misalnya sampai akal jahat itu, biasanya nih, pemakai itu beraninya cumannya di kandang. Pasti yang pertama kali mereka curi adalah orang-orang dibohongin tuh orang-orang keluarga terdekat. Nah jadi akal jahatnya itu kebentuk orang yang paling dekat sama kita itu jadi korban pertama. Karena menurut kita, oh nanti juga diampunin, ntar juga dilepasin gitu kan, kasarnya kita nggak ada yang perlu kita takutin. Jadi pada saat itu keluarga belum tahu apa-apa, keluarga sangat dibodohi dengan akal bulusnya kami. Jadi anak-anak narkoba ini beraninya memang di kandang awal-awalnya. Sampai di kandang udah habis, kasarnya rumahnya semua hartanya udah habis, baru keluar nekat, do stupid things gitu. Saya pernah apa ya, semua di rumah itu pernah saya jual. Jadi saya bisa kalah-kalahan panggil tukang taksi, tunggu depan rumah, ngeluarin barang dari rumah, udah kayak magician gitu kan, barang segede gini sampai yang segede gini nggak kelihatan, pokoknya bisa hilang aja dalam rumah. Nah pada saat itu kita cuma mikir gimana caranya dapetin duit untuk kebutuhan tubuh kita, karena narkoba itu awalnya mungkin nih rasanya seperti nikmat, seperti ujung-ujungnya ketika badan kita sakit, kita udah nggak cari nikmatnya, tapi cari cara gimana supaya badan kita hari itu nggak sakit. Karena kan dosis semakin tambah tuh. Dosis semakin tambah, tubuh juga semakin nagih gitu kan. Ketika duit lu kagak banyak, lu cuma bisa beli dosis lu yang lama, lu nggak bakal ngerasain gitingnya lagi gitu kan. Beli cuman buat nutupin supaya nggak sakau aja, cuman wake up call supaya seharian bisa melakukan aktivitas yang biasa. Nah jeleknya pada narkoba ini gini, kadang kita mikir kalau punya duit 100.000, kita pakai 100.000 satu hari, cukup. 100.000 cukup. Tapi kalau satu hari punya duit 300.000, itu nggak dipikirin buat 3 hari, dipakai juga dalam satu hari. Di Indonesia pernah ketangkep 1 kali. Jadi itu ceritanya adalah pada saat kita udah pakai barang, kita dari pemakai, akhirnya kita nongkrong sama bandar. Nongkrong sama bandar, akhirnya bandarnya lagi kurang duit, diajaklah kita patungan jadi bandar. Jadi kayak sidekicknya dia gitu kan. Jadi dia mungkin daripada lu beli paketan, beli aja, ini duit lu ada berapa, tabungan, udah kita ngebandar bareng, cari duit bareng. Di situ mulai jadi nongkrongnya udah di bandar. Jadi karena kalau kita udah kena narkoba, kita tuh nggak mau jauh-jauh dari barang. Jadi kayak ya gue bangun harus ada hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi jauh dari keluarga, malah jadi lebih dekat ke lingkungan kita yang banyak narkobanya itu. Nah di situ sempat ketangkep, kita kegerebek sekali. Yang nangkep itu adalah dia pasiennya kita, jadi dia salah satu pasiennya kita. Dan dia itu sering nongkrong sama kita, jadi sering nongkrong bareng sama kita. Pada saat dia nggak punya duit, dia anaknya polisi, dia kerjasama sama teman bapaknya untuk ngegerebek lokasi yang dia tahu gitu. Jadi dia bagi tugas lah, pokoknya kepalanya ditangkap nih, kayak aku sama teman aku ditangkap, dimasukin, barangnya diambil buat dia. Jadi ditangkap, digerebek, itu cuma 1 malam sih. Jadi gua dimintain tanggung jawab buat kenapa jualan di situ. Jadi saya yang paling diincar gitu. Jadi saya mau dilepas, tapi yang 2 nggak boleh keluar karena saya menganggap sok apa ya, gua harus bela temen nih gitu. Bilang, Pak, saya nggak mau keluar kalau temen saya nggak dikeluarin dua-duanya. Sok-sokan banget ya kalau mikir sekarang, gila kalau benar-benar nggak dikeluarin mampus lu gitu kan di dalam. And then all of a sudden anak yang cepuin kita ini dia datang ke selnya kita sambil bawa barang. Lu bayangin ya, dia jalan dengan santainya masuk ke selnya kita, bawa barang pakai timah sama barang, terus dia bawa korek api. Lu orang sakau ya katanya. Kita berdua di dalam, wah nih kita kalau keluar dari sini habis nih orangnya. Udah tau lah pasti dia yang cepunya kan, gila kan dia bisa masuk ke dalam, ya come on man, ke dalam sel itu untuk nawarin kita barang supaya kita nggak sakau. Jadi kayak ngenyek kan gitu kan. Kita pakai nggak? Pakai. Bodoh amat gitu kan, yang penting barang sakau udah kita pakai. Oh ya bro, thank you bro, tapi dalam hati kan, wah ini lu yang laporin gua nih gitu kan. Udah akhirnya 2 teman saya dibebasin juga, saya dibebasin. Pada saat itu bebas tuh sekitar jam 6 atau jam 5 pagi, masih pagi banget. Kita nggak kapok,
kita langsung pulang ke rumah masing-masing mikirin cara pakainya untuk hari ini belinya gimana. Jadi itu keluar dari penjara. Bukan penjara ya, dari sel ya. Dari sel keluar, kita pulang masing-masing, nyetor muka doang, cabut lagi. Gitu. Jadi pada malamnya itu orang tua saya dipanggil. Bu, anak ibu nih, tangkep gini. Oh, biarin aja Pak, masukin aja katanya. Emang udah susah dibilangin. Nah, itu that's my mom. Tapi akhirnya dikeluarin. You know, kadang-kadang orang tua kan kita sakitin mereka tuh kita nggak tahu seberapa jauh. Kita ngerasa ya itu mak gue ini gitu. Dia kuat. Dia sebenarnya mereka nggak sekuat itu. Tapi kasih sayang mereka ke kita itu yang kadang-kadang amazing gitu buat gue. Apa ya? Gue jadi inget tuh. At that moment dia marah sebagaimanapun juga gitu ya. Dia tinggalin. Tapi paginya dia datang. Tapi bodohnya setelah dikeluarin, pakai lagi. Yes, jadi setelah kejadian itu, akhirnya keluarga tahu, semua tahu, jadi udah nggak ada yang bisa ditutupin lagi. Dan kita pada saat itu ada kesempatan buat ke luar negeri, buat ke Amerika. Jadi waktu itu mami, saya, sama ada sepupu saya. Ditanyain, lu gimana? Lu kan udah kena ke polisi, udah kerja kagak mau, narkoba nggak disuruh stop kagak bisa gitu kan. Dan saya mikir memang pada saat itu nggak ada obatnya untuk berhenti. Gue cuman desperate banget, gue cuman mikir gue kalau keluar negeri kagak ketemu narkoba, ya mau nggak mau berhenti kan. Udah akhirnya, ya udah aku mau ikut deh. Di hari kita berangkat ke Amerika itu, saya masih make. Jadi saya sempat beli, suntik, giting gitu kan. Berangkat pesawat masih giting gitu sampai di LA, di pesawat tuh udah sakau tuh. Jadi udah sakau di dalam, kan kita perjalanan hampir 18 jam atau 22 jam lah gitu. Sampai di airportnya LAX gitu kita sampai, gue ngerasa kayak udah sakau banget kan. Mau pakai di mana gitu, lo mau nyolong barang pun, mau beli barang di mana nggak ada yang kenal, bandarnya di mana, barangnya nggak ada gitu kan. Jadi gue balik dengan excited gue di Amerika, walaupun dengan badan-badan sakau, gue harus berhenti. Jadi pada saat itu niat pertama kali saya berhenti adalah karena nggak ada barang. Bukan karena pengen berhenti, gitu. Karena memang nggak ada barang, jadi mau nggak mau berhenti. Ternyata itu nggak cukup. Sampai pertama kali aku jual topi saya di jalanan. Jadi gue jualan topi nih, $5 gitu. Jual topi gue cuma buat dapetin hari itu make. Akhirnya dari situ, gue sempet kehilangan mobil yang saya bawa itu dari Amrik. Mau nggak mau, saya tuh sampai nongkrong di depan rumahnya bandar, bener-bener nongkrong. Jadi kita nggak mau jauh dari barang gitu. Jadi dia sampai nasihatin, Mike, gue dipanggilnya Chino, I'm a Chinese guy. Bahasa Meksikannya mereka panggilnya Chino. Chino, what are you doing? Katanya. Lu mau hilang apa lagi? Dia tahu saya dari punya segalanya sampai saya tuh tidur di depan rumahnya dia dalam mobil. Sampai mobilnya itu jadi miliknya dia. Akhirnya gue ngegembel di tempat yang pertama kali saya jual topi. Jadi tadinya di depan jualan topi, nggak berani masuk. Sekarang mau nggak mau masuk. Nah, gue di situ mulai jualan. Jualannya nggak pegang barang karena nggak punya duit kan. Di jalanan tuh gue nekat seolah-olah gue jadi calo. Jadi sebelum jadi bandar, jadi pemakai jadi calo. Seolah-olah punya barang. Sasaran gue adalah orang-orang yang gue dulu zaman jual topi. Yang cupu-cupu masih kayak gitu kan. Yo, what's up? What do you need? Kita berasa kita punya barang. Dia orang takut, dia kasih duitnya. Wait here. Mau dibawa kemana? Duit gua kabur segala macam. Mereka takut kan. Just wait here. Kita datang ke bandarnya, kita yang beliin. Di situ dapat lebihan lah, dapat cuan. Kita ngomongnya betrik lah ya. Barang 10 jadi budget cuma 8. Nah, orang yang anak-anak baru ini, kan mereka yang penting dapat barangnya udah cabut kan. Mahal dikit nggak masalah gitu. Dari situ bandar gua ngelihat ini orang bisa kerja nih, orang gila juga nih katanya kan. Akhirnya dikasih kerjaan, dikasih kepercayaan, kasih pegang barang. Akhirnya jadi calo tapi udah mulai kerja, pegang barang dikit, menghasilkan segala macam. Enak, barang gratis bos, make untung. Ya pokoknya udah di situ juga aman kan, dijagain sama si bosnya kan. Akhirnya kita tuh ngerasa kita sukses di situ. Wah, gua sukses nih, dari nggak punya apa-apa sampai gue dapat earn respect di jalanan. Itu semua kalau lewat corner, kalau kita punya barang,
yo Cino, what's up man, gitu semua kan pada bela-belain kita kan, kita earn respect di situ. Dari situ gue hancur banget, sampai keluar masuk penjara 5 kali. Jadi makin dalam, karena ngerasa kita makin sukses di situ, ujung-ujungnya jadi kayak keluar masuk itu malah dapat earn respect. Jadi lu berapa kali masuk penjara, lu keluar itu lu makin dihormatin. Kayak yo Cino gini, karena kita kan selalu ditanya, lu kalau keluar dari penjara tuh lu nggak pernah cepuin orang, nggak bandar, lu nggak pernah lu ini, tuh kita balik ke jalanan lagi, lu kayak dapet ranking. You know what I'm saying, like wah come on man gitu kan. Lu berapa kali? 2 kali, udah 5 kali man. You know, kita pangkatnya makin naik di situ kan. Kita ngerasa, wih gue makin hebat nih, gue makin keren. Tapi ujung-ujungnya nothing juga gitu. Oke, jadi yang terakhir tuh karena saya jadi inceran polisi, karena gue ada di masa percobaan, jadi dia mau nangkep gue dengan sentence yang gak ringan. Jadi dia mau saya caught in action. Jadi pada saat itu memang sebenarnya suasananya lagi hot. Jadi polisi di mana-mana, bandar lagi nggak ada pada jualan. Menurut gue itu peluang. Kalau bandar nggak pada jualan, kalau gue jualan, gue jual mahal, pasti laku. Karena itu orang kan datang kan, nyari barang kan dari berbagai kota, naik bus apa, bawa mobil segala macam ke tempat bandar, bandarnya nggak ada. You know what I'm saying? Otak bisnis gua keluar. Wah ini saatnya gue make money dong, bener nggak? Dan gue pada saat itu kan ngerasa karena gue tinggal di situ, gue tinggal di jalanan di situ, gue tahu situasinya. Jadi gue atur tuh sama tukang rokok di sini, tukang rokok sini. Kalau ada polisi lapor gitu. Jadi gue ngeliat nih ada peluang nih. Jadi pas ada customer lewat, gue samperin. What you need? Nickel or dime? Nickel tuh $5, dime kan 10 sen kan, maksudnya yang $10. Jadi kita ada 2 paket gitu. Abis dia bilang gitu, gue bilang paketan gue harganya segini, gue double up, jadi $20 tuh dapat yang ukuran 10 lah gitu. Dia udah capek kan, akhirnya apa? Beli juga kan? Gue bilang hurry up, you want it or no? Nggak mau, gue cabut nih, nggak ada lagi kan? Akhirnya dia beli. Pas udah habis transaksi, saya ke arah sana, dia ke arah sini, tiba-tiba polisi datang, naik sepeda, digerebek, ada kali 25 sepeda, brrrr. Jadi gue ditungguin, kok kaget dong, ini ngapain, gue lagi ngitung duit, udah ketangkep banget, ngitung duit recehan gitu kan, $5, $10, terus sama ada barang bukti, ada pipa crack juga kan, saya pakai crack cocaine, jualan heroin, udah pokoknya semuanya lah gitu. Pas gue nengok ke belakang, yang saya jual itu, customernya kita, bayarnya lagi, pasiennya lagi ketangkap juga. Udah, barang bukti ada, duit ada, transaksi jelas, pokoknya ketangkap semua masalah. Udah nggak bisa lepas, akhirnya dibawa masukin, udah nggak boleh bela diri, kecuali di pengadilan. Pada saat itu gue ngerasa gue ditolak. Gila, gue bikin malu keluarga men, ya kan? Jadi perjalanan itu, gue sempet kaget sih, 7 tahun di Amerika, sini kan tahu sendiri. Pulang naik mobil, taksi, sepeda, bajai semua jadi satu kan. Sampai ketemu my sister. Karena mamiku masih di Amerika, belum pulang. Ketemu itu, dia orang pelokin, dia welcome me and everything. Di situ gue ngerasa, ternyata gue nggak sesampah itu ya, ternyata masih ada yang sayang sama gue gitu. Dikenalin lah ke gereja gitu. Jadi dibawa ke gereja, pertama kali dikenalin, Pak ini ada satu anak dari Amerika, bekas narkoba, bekas narapidana. Oke. Jadi mau dikasih aktivitas buat tiap hari biar benar. Jadi datang pagi, jam 8 pagi, datang ke kantor, ikut doa 1 jam, duduk di kursi baso, digaji 1 minggu 500.000. Tapi apakah saya sudah tidak pakai lagi? Enggak juga guys. Jadi gue udah masuk ke gereja, gue udah pelayanan. Kasarnya bukan pelayanan lah, masih cupu lah ya. Masih cupu, dikasih kepercayaan pegang kunci gereja. Jadi kalau masuk
gereja itu saya yang buka pagi-pagi datang sampai udah yang tante-tante hahehe gitu udah jam 2 jam 3 habis ibadah pasti belum pada pulang, mereka pulang saya yang kunci. Itu saya tiap hari di gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari di gereja. Dengar firman hampir tiap hari, doa tiap hari. Ujung-ujungnya saya jatuh lagi di dosa yang sama. Jadi ternyata kita cuman tahu siapa dia itu nggak cukup. Kita cuman tahu, oh Tuhan begini ya, oh Tuhan begini ya, Tuhan baik ya. Tapi kita nggak ngalamin, kita nggak kenal siapa dia. Ujung-ujungnya jatuh lagi. Dan pada saat itu istriku yang sekarang itu udah sempat percaya sampai udah gue bohongin lah, aneh-aneh lah. Akhirnya gue pakai lagi. Can you imagine ya, udah bolak-balik keluar penjara, udah goblok banget, dikasih peluang lagi, dikasih kesempatan lagi yang bukan sekali 2 kali, ketemu cewek yang mau sama, ya come on man, lu kalau punya anak cewek, tahu calonnya bekas narkoba, bekas ini, siapa sih yang mau ngasih? Dia sampai mau di situ, ada di situ, dan gue pakai lagi. Udah di gereja tiap hari tuh. Jadi nggak cukup guys, kalau kalian bilang hari ini cuman, oh gue udah gereja, gue udah baca firman, tapi lu nggak mau kenal siapa yang firman itu sendiri. It's gonna be zong, gitu. Jadi dari situ, inilah cerita diawali saya mau dimasukin ke tempat gimana cara kenalnya Tuhan. Karena gue ngerasa gue nggak layak. Gila ya, gue udah ditolong segitu baik, udah masuk gereja, masih ada yang mau ngasih gue duit tiap bulan, masih ada yang masih mau menghargai gue sebagai cowoknya. Gue masih kayak begitu. Itu kalau di Alkitab kan bilangnya kalau nggak anjing ya babi yang begitu. Bener kan? Yang menjilat muntahnya sendiri, masuk lagi ke kubangan udah dibersihin, itu udah lebih goblok dari itu. Datanglah inilah para warrior ini ke rumah, tiba-tiba saya diculik. Jadi ada kakak-kakak rohani yang buat saya sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang asal mulanya Tuhan kirim untuk masa sih gua bisa Tuhan terima gitu. Saya Yola, saya mentor dari Panti Rehabilitasi Pembaruan. Dulu saya mentoring anak-anak yang narkoba ya, dan dulu pertama kali ketemu Ko Michael di sana ya gitu. Nah terus ya story-nya sampai dari awal sampai dia bertobat. Gitu. Halo Bang Uli. Halo, saya Uli Marpau. Saya juga sebagai mentornya Michael pada waktu Michael berada di Panti Rehabilitasi. Selain itu di Panti Rehabilitasi itu saya juga sebagai seorang kepala pondok di sana. Bagaimana ya, Michael tuh orangnya pada waktu pertama kali kita jemput udah ketahuan kalau orangnya nih suka meledak-ledak dia. Dan juga masih labil sekali lah, artinya nggak stabil. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh terlalu cepat mengambil keputusan, sehingga keputusan itu kan juga belum tentu baik dan benar. Selain itu juga orangnya kelihatan dia tuh nggak sabaran. Pokoknya secara garis besar karakternya, kepribadiannya tuh sudah berantakan lah, sudah rusak lah. Kalau untuk saya ya, untuk Michael sendiri itu dulu karakter yang agak menakutkan ya. Karena dari story-nya dia pertama datang itu yang kita dengar udah berkali-kali ketangkep gitu ya di luar negeri, dia sampai 5 kali masuk penjara gitu, udah gangster lah ya. Jadi agak menakutkan gitu karakternya. Selain emosi, terus tidak bisa menerima dengan kenyataan gitu ya, jadi menyalahkan sana, menyalahkan sini. Nah itu sebenarnya agak umum sih, saat anak yang baru masuk pasti akan mempersalahkan keluarganya seperti itu. Nah sampai butuh waktu yang cukup lama ya untuk membuat pola pikirnya bisa berubah gitu.
Itu sih, tapi di endingnya kelihatan sih bahwa Bro Mike ini bisa cukup bagus ya perubahannya gitu ya. Akhirnya bisa kembali ke Tuhan dan bisa pulih gitu. Oh ya, pastinya udah jauh berubah ya dibanding pertama kali saya ketemu sama dia. Mulai dari ketenangannya dan juga lebih mateng lah, artinya lebih mateng karena dia sudah ikut melayani dan juga sudah ada pedulinya sama, bukan sudah ada tapi udah banyak dia kepedulinya terhadap orang-orang lain. Dan menurut saya dari yang paling penting dia memiliki kasih, karena kasih itu adalah sifat dasar dari Tuhan. Jadi itu penting dan itu saya lihat ada di Michael. Kalau menurut saya ya, Michael ini perubahannya jauh banget ya. Jauh banget. Jadi dari dulu yang benar-benar keras gitu ya, keras banget. Terus yang saya suka dari Michael pada saat di dalam adalah pada saat dia sudah mulai melembutkan hatinya, itu setiap hari yang saya ingat banget, dia tuh mau belajar langsung dari Tuhan. Jadi setiap pagi tuh dia kan kita suka ngobrol habis makan pagi gitu ya. Nah setiap pagi tuh dia suka bilang, hari ini Tuhan mau ajarin saya apa ya gitu. Jadi dia mau buka hati gitu loh untuk Tuhan mengajar dia. Dan menurut saya itu salah satu hal yang sangat penting untuk kita proses awal ya gitu. Jadi saat kita mau diajar sama Tuhan, di situ saya ngeliat, oh ini anak pasti bakal berhasil. Dan akhirnya Tuhan kasih lihat gitu, Tuhan buka jalan buat dia setelah keluar dia pelayanan dan benar-benar serius. Dan kalau kita tuh mau buka hati gitu ya untuk diajar Tuhan, itu pasti kemana aja kita mau pergi tuh Tuhan pasti pegang tangan kita terus. Nah itulah yang terjadi sama Michael. Jadi kemanapun dia berjalan itu Tuhan tetap pegang tangan dia sampai dia pelayanan di luar gitu kan. Dan Tuhan memang pakai dia luar biasa gitu ya. Jadi Tuhan buka jalan untuk dia supaya dia tuh bisa ngerangkul anak-anak muda karena sempat pelayanan dia untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi kehidupan dia yang lama dipakai Tuhan memang untuk merangkul anak muda terus dan sampai sekarang ya Tuhan pakai dia masih luar biasa gitu ya. Itu sih. Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan sama Michael. Tapi pertama kita flashback dulu ke awal-awal pertama kali pada waktu dia masuk ke dalam banker. Tadi kan dia cerita di dalam banker tuh sengsara banget lah. Jadi pada waktu dia di dalam banker itu ada satu kejadian yang menurut saya itu nggak biasa. Dari semua anak-anak bina yang masuk ke dalam banker, itu cuma Michael doang yang mengalami. Kejadian itu terjadi ketika telinganya dia dimasukin sama kecoa. Kalau kita pikir ya mau bilang apa namanya kecoa masuk ya kan. Tapi dari semua anak-anak cuma Michael doang yang telinganya itu dimasukin sama kecoa. Saya pikir, jadi waktu itu kan malam-malam tuh kejadian tuh dia teriak-teriak. Saya pikir ini mau cara apaan lagi nih yang mau dipakai, mau tipu-tipu apaan lagi, saya diemin ya kan. Tapi saya ngeliat di keningnya tuh, wih ini keringatnya segede jagung nih, bener-bener nih dia teriak-teriak, aduh bang sakit. Saya pikir ini nggak main-main nih, saya pikir nih kan. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Telinganya tuh disemprot, dimasukin gunting, ditarik. Ternyata benar ada kecoa. Kecoa itu ditarik, udah pecah-pecah tuh dari kupingnya sampai bersih. Setelah kejadian itu kita kan mikir, apa sih yang menyebabkan kok telinganya bisa dimasukin kecoa? Di belakang kita tim pembina dan juga ownernya pada waktu itu kan kita berdiskusi, berpendapat bahwa dari semua anak-anak ini yang masuk ke dalam banker cuma Michael doang yang telinganya ini dimasukin sama kecoa. Jadi kita pikir ini bukan kejadian yang
yang biasa, artinya kejadian yang lumayan luar biasa lah. Jadi kita berpikirnya ini Michael pasti mau dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Tapi ada cara-cara tertentu dari si iblis yang ingin menghalangi itu semuanya. Mungkin ini adalah salah satu cara, tapi dibalik itu semuanya dari kejadian yang nggak enak ini Tuhan mampu membalikkan itu semuanya menjadi baik. Artinya itu semuanya membawa dampak yang bagus buat Michael. Dan terbukti saat ini Michael benar-benar dipakai sama Tuhan. Pesan saya sama Michael, tetaplah mendekat kepada Tuhan, tetap mencari wajahnya, dan tetap nikmati prosesnya, enjoy the proses lah, seperti itu. Oke. Untuk Mike ya, semakin dekat sama Tuhan lagi, dan semakin dipakai dengan luar biasa lagi. Jadi tetap dekat sama Tuhan lah, intinya itu ya. Karena saat kita dekat sama Tuhan, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun kadang mungkin ada masalah ini itu gitu ya, tapi semuanya akan bisa kita lewatin. Dan yang paling penting, kalau Tuhan sudah berikan begitu banyak proses kesaksian dalam hidup dia, itu bukan untuk sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi itu memang harus dipakai. Jadi itu adalah alat Tuhan gitu ya. Berbagai macam hal yang Tuhan buat dalam kehidupan Michael itu adalah satu alat yang dari Tuhan untuk dia bisa melayani. Dan tidak cuma untuk anak-anak muda, tapi Tuhan akan pakai dia akan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi jangan pernah bosan untuk dipakai Tuhan. Terus di dalam Tuhan. Wah, susah juga kalau buat kata-kata yang menguatkan buat mereka yang masih terjerat ya. Karena kalau menurut pendapat saya kayak begini, ketika kita masih mempergunakan ini barang, mungkin saya mau ngomong apapun juga masuk telinga kiri, mungkin mental lagi dari telinga sebelah kiri keluar, artinya nggak akan pernah didengerin. Mungkin mereka akan berpendapat, lo nggak usah ganggu gue deh, pokoknya gue lagi mau asik nih. Mungkin seperti itu. Cuman yang bisa saya sampaikan mungkin untuk orang-orang terdekat dengan mereka, yaitu mungkin dengan ayah mereka, ibu mereka, abang mereka, adik-adik mereka. Saya mau menyampaikan kepada mereka semuanya, jangan membenci mereka, karena sebenarnya bukan mereka yang membuat itu semuanya, tetapi iblislah yang melakukan ini semuanya, sehingga mereka menjadi seperti itu. Tetaplah memberikan kasih kepada mereka, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena satu-satunya jalan keluar itu adalah kita kembali kepada Dia, karena Dialah yang paling mengenal kita. Dan buat mereka yang masih menjalani proses pemulihan, penyembuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada mereka semuanya, tetap berjuang, tetap berharap, dan ingatlah kepada janji-janji Tuhan, karena janji Tuhanlah itu yang menghidupkan kita. Kalau untuk teman-teman yang mungkin masih terikat gitu ya, yang masih terikat, saya cuma bisa kasih pesan. Dulu saya saat saya masih terikat narkoba itu saya cuma teriak ke satu nama, ke nama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi jangan pernah berhenti untuk berharap dan jangan pernah menyerah sama mereka. Teriaknya tetap ke Tuhan, karena obat medis atau rehabilitasi atau apapun itu hanya untuk cover sementara. Jadi saat kayak seperti rehabilitasi itu hanya untuk menjauhkan mereka dari dunia mereka sementara. Nah, saat mereka keluar dari situ kan itu kan udah dunia nyatanya gitu. Mereka akan bisa balik lagi, tapi keluarga jangan pernah menyerah. Tetap andelin Tuhan. Pasti akan ada jalannya gitu. Gitu sih.